Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak hebat, hari ini kita belajar tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, semoga COVID-19 segera berlalu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi ya anak-anak hebat. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Simak bacaan yang akan dibacakan Bu Guru ya. Cermati informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan ini. Catatlah gagasan utama dan informasi penting yang anak-anak hebat temukan dalam tiap paragraf pada bacaan ya. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dimungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang,
Biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Presentasikan gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep, seperti di bawah ini ya. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang anak-anak hebat temukan, buatlah sebuah ringkasan singkat tentang bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Perhatikan artikel di bawah ini. Mintalah temanmu atau orang tuamu atau saudaramu membacakan artikel tersebut. Catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu, saudaramu, atau orang tuamu tersebut ya. Banjir yang melanda Mojokerto Senin 27 Maret 2017 menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojo Anyar. Di Desa Kepuh Anyar, Kecamatan Mojo Anyar, siswa SMP Negeri 2 Mojo Anyar diliburkan karena banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Banjir ini merupakan genangan paling tinggi dibandingkan banjir sebelumnya. Ini sudah 2 kali dalam 2 tahun terakhir banjir yang paling tinggi. Banjir ini kiriman dari luberan kali di depan yang sudah tidak dapat menampung lagi karena hujan terus-terusan sejak Minggu sore, kata Ngateman, penjaga SMP Negeri 2 Mojo Anyar Senin. Selain di SMP Negeri 2, aktivitas belajar mengajar juga diliburkan di SD Negeri Gebang Malang 1, SD Negeri Gebang Malang 2, dan SD Negeri 1 Mojo Anyar. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga Minggu, 26 Maret 2017 malam. Bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu ya. Pernahkah kamu bertanya, mengapa di negara kita hanya ada 2 musim, musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Berikut akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini ya. Mintalah teman sebangkumu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. Catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. Bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4 dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. Cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? Lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan temanmu. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau, tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daunnya berwarna coklat keemasan, kemudian berguguran dari batangnya.
Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah, poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Anak-anak hebat, sekarang waktunya anak-anak hebat menulis gagasan utama yang telah didapatkan ketika teman kalian atau saudara atau orang tua kalian membacakan bacaan tadi ya. Sudah selesai? Sekarang tinggal menulis gagasan utama yang kalian dapatkan setelah membaca di dalam hati. Berdasarkan teks bacaan ada 2, ada 4, jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Demikian pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dalam segala aktivitas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.